Puisi ini baru saja saya buat. Saya masih ingat tatkala guru kami Pak Ainun Najib bercerita, jujur saya kurang paham dan kurang tahu siapa Bu Landu Pandar Paranggi. Yang jelas beliau adalah Presiden Malioboro, gurunya guru kami, Cak Nun. Sehingga puisi ini saya ciptakan barusan saja. Sebenarnya dari kemarin pengen nulis, akan tetapi baru tertuliskan pada barusan saja. Yang ada satu bagian episode penting yang menurut saya di mana Cak Nun pada saat itu hanya demi memburu yang namanya sebatang rokok, beliau rela berjam-jam untuk mengikuti. Baik, sebuah puisi Wahkarya Anang Prasetyo, Padamu Umbu. Padamu umbu, yang aku tahu di kau dari maha guru kebudayaanku. Guruku bertutur penuh mendayu bahwa engkau adalah Presiden Malioboro, presiden terbesar pada saat itu, presiden kebudayaan pada masa itu. Padamu umbu, yang ku tahu adalah kisah tutur dari guruku. Guruku memburumu di belakangmu, dengan setia ia mengikutimu. Hanya demi sebatang rokokmu, guruku mengikuti dari belakangmu, mengikuti dengan hati penuh sendu, hanya demi sebatang rokokmu. Bahkan engkau rela berjalan berjam-jam di atas jalan Malioboro dan sekitarnya, dan guruku masih tetap setia mengikuti. Berkilo-kilo kemudian langkah kaki tertampakkan di atas jalan itu, guruku masih setia pula mengikuti. Lapar di perut, melihat nanar sebatang rokokmu yang masih engkau pegang, walaupun tinggal hanya sebatang bagian yang paling kecil saja, dan guruku masih setia mengikuti di belakangmu. Maka padamu umbu, kalaupun toh aku tidak tahu siapa dan di mana kamu, namun pada jalan kesunyian ini, pada jalan sunyi ini, aku bisa berkata bahwa engkau akan selalu menempuhi jalan sunyi bersama dengan para kekasih-kekasih Tuhan, bersama dengan para kekasih-kekasih yang bersemayam dalam kasih sayangnya. Mungkin kurang lebih begitu, karena guruku bertutur tentang dirimu, duhai umbu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, hamdulillah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min adh-dhalal أو أزل أو زله أو أظلم أو ظلما وجهلا أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Hadratul Muhtaramin ingkang tansah kula hormati Dr. Teguh Sahibul Ilm, Kiai Wansi Setia, budayawan, dan juga Mas Aris selaku moderator pada malam hari ini, dan juga teman-teman semuanya, Mas Hadi, Mas Sugeng, dan Muslim, Mas siapa apa saja yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga pertemuan pada malam hari ini sebagai penutupan sebenarnya ya, penutupan terhadap pameran lukisan saya yang ketiga, Jalan Sunyi, yang mengambil tajuk Jalan Sunyi. Semoga pada malam hari ini menjadi malam penutup yang penuh dengan keberkahan, dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bercerita sebagaimana topik
The Meaning, pameran seni rupa yang dihelat di Kedai Kosim kemarin, dan juga Jalan Sunyi yang hari ini saya gelar di Kedai Ro Cafe ini, itu semuanya saya nggak tahu serba kebetulan atau tidak. Bahkan juga ketika beberapa hari yang lalu saya diketik oleh Mas Sugeng, Mas Musleh yang meminta untuk Mas Mbak sekalian itu untuk tribut Mas Kumpulan di Paranggi gimana Bu? Ya wes sekalian. Nah itu apakah kebetulan-kebetulan yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi yang jelas tidak ada yang kebetulan kan begitu. Maksud saya begini, ini sebagai penghantar saja pada topik yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kalau beliau Dr. Teguh sudah meneliti, kemarin saya tanya, Dokter ini topik Dewa Ruci ini tahun berapa menjadi disertasinya? Belum menyampaikan 2003 gitu. 2007 sudah mulai, padahal saya maaf dari Laku Lampah 2017 itu terpaut ya, bertahun-tahun lamanya. Saya baru ada titik kesadaran yang selama ini berarti tidak sadar. Saya baru ingat bahwa ada sebuah doa dari Rasulullah itu, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi Robbi Tuhanku zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi tambah ilmu itu urung mesti nek dong. Baru kemudian endingnya kan warzuqni fahma, dan anugerahkanlah kepada kami kefahaman. Ilmu yang tambah-tambah itu belum tentu di situ faham. Sama seperti yang berbicara ini. Saya sendiri maaf, ketika prosesi 2017 saya berjalan itu, saya hanya mendapati bahwa di mana mbah-mbah kita dahulu melakukan kurang lebih mungkin ya Laku Lampah yang mungkin lebih dahsyat, lebih jauh, lebih ya bermakna lah begitu. Kami itu kan jalan-jalan sebenarnya ya, jalan-jalan saja. Dan di situ kemudian saya mendapati ketika di Karangpandan menuju Karanganyar kalau nggak salah itu, tiba-tiba ada yang namanya guru-guru kami itu muncul semua ini, kayak leluhur-leluhur kami itu muncul semuanya. Abi Ihya muncul kayak menyemangati saya, kemudian ada muncul Cak Nun juga begitu memberikan semangat, ayo nang maju terus, yang masuk mandek makan gini kan begitu. Kemudian beberapa saat kemudian Mbah Bunyamin juga begitu, kakek kami dari Bagilan Purworejo juga kayak muncul kayak gitu. Sehingga akhirnya saya berkesimpulan bahwa jalan sunyi apa yang sudah ditempuh oleh mbah-mbah kita terlebih dahulu. Kalau ini kan bahasanya Mas Sugeng kan alay kan, masa jalan sunyi kok diriuhkan kan. Barang wadi kok diceritakan kan begitu kan, seolah-olah kan begitu. Dia pasti punya rasa dendam di hatinya begitu itu. barang jalan sunyi kok diriuhkan kan begitu kan. Dan itu saya terima, itu tidak ada masa, dan saya lek. Nah, karena dulu jujur ketika kami mau Laku Lampah itu Romo Teguh, jujur saya itu karena gojik, saya itu penakut seperti Mas Sugeng gitu ya. Saking wedine itu piye lek, ayo Mas besok mlaku aku dibarengi yo. Lah terus kok piye blonjone anakku piye? Wis gampang. 350 cukup kok aku bilang gitu. Padahal waktu itu maaf ini perjalanan model apa kan begitu ya. Nah akhirnya ada satu pemantik pada hari Kamis itu yang sifatnya sirri, tak perlu saya ceritakan. Kalau yang ini biarkan Mas Sugeng mencari-cari tahu, dan saya berdoa semoga Allah tidak menahukan dia gitu. Kalau itu tahu dia akan menjadi bahan olok-olok di grup WA, di anu kan begitu. Dan semoga pertempuran ini bisa abadi selamanya begitu ya. Jadi ketika ini cerita ini saya tambah-tambahi ya. Jadi Lukman Hakim ketika mendidik anaknya, ayo nak, kalau kamu pengen melihat bagaimana komentar orang, ayo ikut bersama saya. Akhirnya di kisahnya itu Lukman Hakim bersama anaknya ini katakanlah membawa keledai. Keledai ini kemudian dituntun ini berdua. Katakanlah masuk di Kunir sini, ngunut sini ya. Dikomentari orang-orang ngunut di sini. Wong keledai kok cuma di bawah, nggak harusnya ditumpaki kan, harusnya dinaiki. Sampai akhirnya ke barat misalnya ke pasar ngunut. Ya udah kalau gitu, nah ayo kita naiki bareng-bareng kan begitu. Naik bareng-bareng itu. Orang-orang di pasar ngunut komen semuanya itu. Keledai kecil kok tumpaki wong loro. Orang genah kabeh kayak bapak karo anake. Ngulan didik sampai kemana itu misalnya. Sumber Gempol. Wis le
awakmu sing ning dhuwur aku tak sing ning isor dituntun kan begitu. Komentari karo wong sumber gempol, wah anak kurang ajar. Bapak kon nuntun dari malah enak-enakan neng dhuwur gantian sampai di mana di Jepun misalnya. Wes le gantian bapak neng dhuwur kamu yang di bawah. Menuntun yang namanya anak tadi. Dikomentari wong Jepun. Wong Jepun lambene ya rada jeber-jeber komentar. Lho itu bapak dia kurang ajar. Wah anak malah kon nuntun kan begitu. Akhirnya sampai di Boyolali. Widul tekan sampai diserut dulu ya, diserut. Wong serut ya ngono ya komentar ketika ini kemudian dituntun bareng-bareng ya pangga dikomentari. Akhirnya sampai ke perempatan Boyolali. Wes daripada ini dikomentari ini cerita tak tambah-tambahi. Ini andai kata diteruskan mungkin kurang lebih begini ya. Dibelah yang namanya keledai tadi. Wong Boyolali jedir lambene kemudian komentar juga. Keledai cilik kok dibelah. Komentar lagi. Ketika disembelih mergo wong Boyolali panggah komentar, dagingnya kemudian diserahkan kepada wong gelutan. Diuji ora mekrok, dicaci ora melerok. Kalau ada orang yang dipuji dia tidak marah, maaf dia tidak menyombongkan dirinya. Sementara kemudian kalau dicaci dia tidak marah, berarti orang itu berarti insya Allah sudah lulus sebagai manusia. Yang semoga melalui jalan sunyi yang saya gelar di sini ini, sebenarnya ini kurang sempurna Mas Haris tanpa kehadiran dari Pak Supriyanto, karena jujur judul ini saya ambil dari diskusi kami Badang Isya sampai jam 1, sampai akhirnya muncul hanya gara-gara saya menyanyikan lagu itu direkam oleh anak saya, diupload oleh teman saya, dan di Facebook itu kemudian saya ambil, saya kirimkan ke Pak Dr. Supriyanto. Akhirnya dari situ, wah masa nang wis sampai tak fasilitasi yo. Singkat kata dari situ, oh ya sudahlah, muncullah namanya ide Jalan Sunyi, dan itu pada kesempatan hari ini saya sampaikan, mungkin kalau saya salah, kalau saya lagi diingatkan bahwa yang namanya niyah itu bisa bermakna banyak. Niyah itu niatnya akhirnya, ya Allah ini semoga sebagai bagian khidmah saya kepada guru kami, Cak Nun. Saya tidak bisa mengapresiasi lebih daripada itu kecuali mengabadikan Jalan Sunyi lagunya Cak Nun itu kemudian saya jadikan sebagai topik sekaligus tajuk, sekaligus juga saya mencoba memaknainya. Nah, makna yang paling utama, the meaning yang paling utama dari Jalan Sunyi adalah perjalanan yang namanya daun itu. Singkat sebagaimana daun itu dia hanya tumbuh, berkembang, memberikan manfaat, akhirnya jatuh ke bawah jadilah daun, dan itu tetap bermanfaat juga. Semoga kehidupan kita juga seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.